jika kalian hendak tidur di kasur kalian, maka kebaslah kasur kalian tersebut dengan sarung kalian. Sesungguhnya dia tidak tahu apa yang ada di atas kasur tersebut. Maka hadis ini menganjurkan kita untuk mengebas kasur kita, karena kadang-kadang bisa jadi di atas kasur itu ada binatang. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka secara zahir pun juga seseorang terhindar rumahnya dari mara bahaya, dimasuki maling, dimasuki pencuri. Maka secara maknawi terhindar dari gangguan syaitan, secara zahir adalah seseorang rumahnya terjaga. Berarti Ustaz, rumah yang terbuka tuh banyak syaitan lah, bisa jadi. Maka kalau banyak kelakuannya kayak syaitan, bisa jadi rumahnya sering terbuka di malam hari. Kemudian yang kedua, kata Nabi SAW, di atas sunnah beliau mematikan api, mematikan lampu ketika beliau tidur. Para ulama rahimahullahu ta'ala mengatakan sunnah seseorang itu mematikan lampu, mematikan api ketika dia tidur. Disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi SAW pernah bersabda, kata beliau, la tatruku an-nar fi buyutikum hina tanamun. Kata Nabi SAW, janganlah kalian meninggalkan api di rumah kalian ketika kalian tidur. Hadis ini tentu saja menjelaskan kepada kita tentang sunnah atau anjuran seseorang mematikan lampu. Dulu, zaman dahulu, lampu rumah itu dari api, dulu dari api. Sehingga orang kalau menerangi rumah dengan api. Kata para ulama rahimahullahu taala, illah Nabi SAW atau sebab kenapa Nabi menyuruh mematikan lampu rumah disebutkan di dalam sebagian riwayat. Kata Nabi SAW, wa atfi'ul masabih fa innal fuwaisiqah rubbama jarrat al-fatilah fa aharqat ahlal bait. Kata Nabi, matikanlah lampu rumah, sesungguhnya tikus, fuwaisiqah itu ada tikus, kata Nabi SAW, kadang-kadang datang ke rumah kalian kemudian memainkan api tersebut sehingga bisa membakar rumah kalian. Maka sebab dianjurkan oleh Nabi mematikan rumah akibat tidak aman dari datangnya binatang-binatang yang bisa menyebabkan rumah itu terbakar. Kata para ulama, zaman sekarang ini sudah tidak ada lagi, hampir tidak ada lagi orang pakai api, pakai sumbu, Tidak ada lagi. Kebanyakan orang pakai lampu. Apakah masih disunnahkan orang itu mematikan lampunya ketika dia tidur? Maka kata para ulama, ini tidak mengapa kalau seandainya orang tersebut tidur tanpa dia mematikan lampu rumahnya. Kenapa? Karena illah itu tidak ada. Illah sebab yang ditakutkan oleh Nabi SAW terbakar rumah orang tersebut tidak ada. Karena lampu-lampu semacam ini, listrik semacam ini rentan aman. Maka kata para ulama, kalau dia aman dari mara bahaya, maka tidak mengapa. Dinyalakan. Tidak mengapa tidak dimatikan. Karena sebabnya adalah tidak aman dari bahaya. Kalau sebab ini hilang, maka kata ahlul ilm tidak mengapa dibiarkan lampu rumah tersebut menyala. Tentu yang paling afdal, yang paling bagus adalah seseorang mematikannya. Tapi kalau dia biarkan, maka tidak mengapa. Karena ada sebagian orang kadang-kadang takutan dengan kegelapan, Ada sebagian orang kadang-kadang takutan kegelapan, tetapi tentu tidak pantas, Apalagi lakinya paling takutan menggelap bininya sing pemberanian. Maka ini tentu tidak layak, karena laki-laki itu harus disifati dengan sifat pemberani saja. Walaupun awaknya halus, kurus, harus pemberani. Kalau ada maling, kawalah menggertak maling sedikit-sedikit. Walaupun setelah itu kabur kata bapak. Yang penting harus kita memiliki sifat pemberani. Laki-laki itu kada boleh pengoncot di orang Banjar. Dan dia adalah kepala rumah tangga. Kemudian di antara sunnah yang dilakukan oleh Nabi SAW sebelum beliau tidur, Rasulullah SAW beliau berwudu sebelum beliau tidur. Hal ini didasari dengan sebuah hadis Bara ibn Azib radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, Nabi SAW pernah bersabda, kata Rasulullah, idza akhadta madja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah summa taji' ala sikkika al-ayman summa qul Allahumma inni aslamtu wajhi ilaik. Kata Bara ibn Azib radhiyallahu taala anhu,
Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau mau tidur, Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wudu di dalam salat. Para ulama rahimahullahu taala kata ahlul ilm, kalau seandainya ada seseorang berwudu dan wudunya tidak batal di waktu salat. Karena ada sebagian orang Masya Allah wudunya tidak batal habis salat isya. Apakah itu sudah cukup tanpa dia mengambil wudu kembali ketika dia mau tidur? Wallahu ta'ala alam, zahir dari hadis tersebut cukup. Kalau seandainya orang tersebut sudah ada wudu ya, sebelum dia tidur, wudunya tidak batal, maka insyaallah zahir hadis tersebut cukup. Kenapa? Karena maksud dari hadis tadi, hendaknya seseorang tersebut dalam kondisi suci di waktu dia tidur. Ya, sehingga kalau dia meninggal pada malam tersebut, meninggal dalam kondisi dia suci. Maka itu zahir hadis tersebut. Maka kata para ulama, wudu dia di waktu sholat dan tidak batal setelah sholat tersebut, kemudian berlanjut sampai dia tidur, maka itu sudah cukup. Karena subhanallah ada sebagian orang itu kadang sing batalan wudunya dari subuh sampai isya. Dirapel ya, bekaminya dirapel habis isya. Kadang ada sebagian orang ya. Ada sebagian orang Masya Allah tidak mudah batal wudunya. Ada sebagian orang setiap kali salat dia berwudu. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara sunnah yang ketiga yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau tidur, Nabi SAW beliau mengebas ya kasur beliau sebelum beliau tidur. Nabi SAW beliau kebas kasur beliau sebelum beliau tidur. Hal ini didasari dengan sebuah hadis dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi SAW pernah bersabda, "Idza awa ahadukum ila firashih falyanfut firashahu bidakhilati izarih fa innahu la yadri ma khalafahu alaih summa yaqul bismika rabbi wada'tu dhanbi." Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, jika kalian hendak tidur di kasur kalian, maka kebaslah kasur kalian tersebut dengan sarung kalian. Sesungguhnya dia tidak tahu apa yang ada di atas kasur tersebut. Maka hadis ini menganjurkan kita untuk mengebas kasur kita. Karena kadang-kadang bisa jadi di atas kasur itu ada binatang. Ya, mungkin bisa jadi ya ada ular misalnya. Bisa jadi ada kalajengking, bisa jadi ada lipas, bisa jadi ada tikus, bisa banyak binatang, bisa jadi di atas kasur ya. Maka kita disunnahkan untuk mengebasnya, dan ini kembali kepada muslim itu sendiri. Kemudian di antara sunnah Nabi SAW yang beliau lakukan ketika beliau sebelum tidur, yang keempat adalah Rasulullah SAW beliau tidur dengan ya menghadap bagian kanan atau baring bagian kanan dengan meletakkan ya tangan kanan beliau di bawah pipi kanan. Ya, Nabi SAW tidur ya dengan menghadap sebelah kanan dan meletakkan tangan kanan beliau di bawah pipi kanan beliau. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW, hadis Bara bin Azib, kata beliau bahwasanya kata Bara, "Idza akhadta madja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah, summa taji' ala sikikal ayman." Nabi SAW berkata kepada Bara, "Wahai Bara, jika engkau ingin tidur, berwudu seperti wudu dalam salat dan berbaringlah menghadap sebelah kanan." Di dalam riwayat Bara yang lain disebutkan Nabi SAW wada'a yadahu al-yumna tahta khaddihi. Sesungguhnya Nabi SAW meletakkan tangan kanan beliau di bawah pipi beliau. Kata para ulama rahimahullah ta'ala, kenapa disunnahkan berbaring di sebelah kanan? Padahal kalau mau tidur nyenyak, berbaring ini sebelah mana? Sebelah kiri. Ya, sebelah kiri itu tidurnya lebih nyenyak daripada orang tidur sebelah kanan. Tetapi kenapa kita disuruh untuk berbaring di sebelah kanan? Di antara sunnahnya adalah bahwasanya orang tersebut mudah terbangun. Ketika dia berbaring di sebelah kanan, mudah dia terbangun. Baik untuk melaksanakan salat malam, baik untuk dia melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu hikmah kenapa Nabi SAW menyuruh kita untuk tidur menghadap sebelah kanan. Karena ada saja suara sedikit saja mendengar, Anda akan terbangun, ya. Maka itu pada asalnya demikian. Ya, manusia
kalau dia berbaring di sebelah kanan, ada sesuatu saja, maka dia mudah terbangun. Tapi berbeda dengan sebelah kiri. Walaupun ada sebagian orang kadang-kadang berbaring di sebelah kanan, bom jatuh di sebelahnya ada sing bangunan. Ya, ada orang yang tidurnya sangat nyenyak, tapi secara asal demikian. Orang yang tidur di sebelah kanan dia mudah terbangun. Dan ilahnya sebabnya apa? Agar memudahkan dia untuk sholat malam. Maka kalau hendak sembahyang malam, bangun tengah malam, tidur menghadap sebelah kanan. Ya, tidur menghadap sebelah kanan, maka Anda akan mudah terbangun di malam hari. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara sunnah yang dilakukan oleh Nabi sallam, ya, ketika beliau tidur juga, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membaca zikir-zikir sebelum tidur, ya. Dan orang subhanallah membaca zikir sebelum tidur ini sangat banyak. Baca zikir sebelum tidur ini sangat banyak, ya. Maka orang kalau yang kada bisa guring baca zikir tidur, insya Allah tidur dia. Karena zikir sebelum tidur ini sangat banyak sekali. Dan ini tujuannya apa? Untuk seseorang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai detik-detik sebelum dia tidur. Di antara zikir yang dianjurkan adalah membaca ayat kursi. Membaca ayat kursi. Di antara dalil yang menjelaskan ini adalah peristiwa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga zakat kurma. Jadi Abu Hurairah disuruh oleh Nabi menjaga kaum muslimin ya, zaman dahulu kalau harta-harta yang zahirah, harta zakat yang zahirah itu langsung diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti zakat, pertanian dan semacamnya, itu disebut dengan zakat zahirah. Ya, harta zahir yang nampak. Itu zakatnya langsung dihitung oleh Nabi, diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat itu ada tempat penyimpanan ya masalah zakat tersebut. Di antaranya adalah kurma. Abu Hurairah disuruh oleh Nabi menjaga tersebut. Tiba-tiba ada kakek tua mencuri kurma tersebut. Ya. Maka ketangkap oleh Abu Hurairah. Kemudian dia minta untuk dilepaskan oleh Abu Hurairah dan dia berjanji tidak mengulangi. Besoknya datang lagi mengambil, ditangkap lagi oleh Abu Hurairah. Dan yang ketiga kalinya ditangkap oleh Abu Hurairah, kata Abu Hurairah, tidak saya lepaskan, saya bawa engkau kepada Nabi. Kata dia, tolong lepaskan, akan saya ajarkan kepadaku, kata dia, da'ni u'allimuka kalimat yanfa'ukallahu biha. Kata orang tersebut, lepaskan aku, saya akan mengajarkan kepada kamu beberapa kalimat yang akan bermanfaat bagimu. Qultu ma huwa? Kata Abu Hurairah, apa itu? Kata orang ini, qal idza awaita ila firashik faqra ayat al-kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum fa innaka lan yazal alayka min Allahi hafid wa la yaqrabannaka syaitan hatta tusbih. Kata orang ini, jika engkau mau tidur maka bacalah ayat kursi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjagamu dan syaitan tidak bisa mendekatimu sampai engkau berada di waktu pagi. Maka kata Abu Hurairah, saya beritakan, saya lepaskan orang tersebut. Kemudian besok pagi saya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Hurairah ingin bertanya, Nabi pun bertanya kepada Abu Hurairah langsung. Ma fa'ala asirukal barihah? Kata Nabi, apa yang dilakukan tawananmu tadi malam? Diceritakan oleh Abu Hurairah seperti ini. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu qad sadaqaka wa huwa kadzubun. Sesungguhnya orang ini berkata benar padahal dia adalah seorang pendusta. Kemudian kata Nabi, ta'lam man tukhatib mundu salasi layalin ya Abu Hurairah. Kata Nabi, wahai Abu Hurairah, tahu engkau siapa yang engkau ajak bicara 3 malam berturut-turut tersebut, yang engkau tawan tersebut? Kata Abu Hurairah, tidak tahu ya Rasulullah. Dzaka syaitan. Itu adalah syaitan. Maka Nabi SAW mengatakan, membaca ayat kursi itu salah satu penjaga seseorang dari gangguan syaitan. Dan disunnahkan dibaca sebelum tidur. Di sini Nabi SAW membenarkan Abu Hurairah apa yang beliau sampaikan. Kenapa? Karena ini disebut dengan sunnah takririyah, pembenaran dari Nabi SAW. Walaupun itu datang dari syaitan. Ada sebagian orang kadang-kadang salah paham dalam memahami hadis ini. Ada sebagian orang kadang-kadang, kata Bapak,
Abu Hurairah aja belajar lawan syaitan. Ada apa kita belajar lawan preman apa macam ambil hikmah? Tidak demikian. Tetapi maksudnya adalah Nabi SAW membenarkan apa yang disampaikannya, bukan menyuruh belajar. Ya. Bukan menyuruh belajar dengan orang-orang yang tidak beres, tidak. Tapi Nabi SAW membenarkan apa yang disampaikannya, bahwasanya dia tidak berdusta. Kemudian, di antara juga disunnahkan membaca, ketika kita sebelum tidur, disuruh membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Maka kita membaca 2 ayat akhir surah Al-Baqarah, yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka disuruh membaca hal tersebut. Kenapa? Kata Nabi SAW, barang siapa yang membaca 2 surah tersebut di akhir surah Al-Baqarah, fi lailatin kafata, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan kebutuhannya. Maka dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penting Bapak Ibu, rumah itu dihidupkan dengan bacaan Al-Quranul Karim. Karena rumah yang dihidupkan di bacaan Al-Quranul Karim, itu rumah itu jauh dari syaitan. Kadang faktor orang bermaksiat itu bisa dia hawa nafsu, bisa bisikan syaitan. Ya. Maka kalau rumah itu dibacakan Al-Quran, maka faktor kedua ini sudah hilang dari rumah kita. Sehingga maksiat itu makin lemah. Makanya rumah yang sering dibacakan Al-Quran, insya Allah di dalam rumah tersebut sedikit orang bermaksiat. Sedikit orang bermaksiat. Kenapa? Menjadikan orang bermaksiat itu susah. Ya, karena rumahnya dihidupkan dengan bacaan Al-Quran. Maka Anda kalau dapati anak Anda atau suami Anda atau istri Anda bermaksiat, maka bacakan rumah tersebut dengan Al-Quran. Hidupkan rumah tersebut dengan Al-Quranul Karim. Makanya kata Nabi, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Kenapa? Karena kuburan tersebut tidak dibacakan Al-Quran. Tapi kata Nabi SAW, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan, yaitu rumah yang tidak dibacakan Al-Quranul Karim. Maka hidupkan dengan Al-Quranul Karim. Makanya kalau Anda lihat juga orang yang kesurupan, ya, kerasukan dan seterusnya, ya, salah satu sebab terbesarnya rumahnya tidak dibacakan Al-Quranul Karim. Maka penting ya kita, anak-anak kita, ya, istri kita, ya, ataupun keluarga kita dalam rumah, suruh dia baca Al-Quran. Zaman dahulu, Masya Allah, ya, orang habis maghrib itu ramai kita dengar suara bacaan Al-Quranul Karim. Ya, ramai terdengar orang baca alif bata. Zaman wahini kededa lagi terdengar. Ya, sangat jarang. Ini dijadikan masyarakat itu jauh dari Al-Quranul Karim. Kadang sengaja orang-orang di luar Islam itu membuat, ya, acara setelah maghrib itu acara yang menarik-menarik, sehingga membalikkan seseorang dari kitabullah. Nah, ini penting. Setidak-tidaknya kita perhatian di waktu maghrib, kita bacakan Al-Quranul Karim. Taib. Kemudian di antara surah juga yang disuruh untuk dibaca oleh Nabi SAW adalah kita disuruh membaca surah Al-Ikhlas dan surah Al-Mu'awwidhatain, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis Aisyah, ya, bahwasanya kata Aisyah, kana sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashih kulla lailatin jama kaffayhi summa nafasa fihima faqara'a fihima qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas summa yamsahu bihima mastata'a min jasadih yabda'u bihima ala ra'sih wa wajhih wa ma aqbala min jasadih yaf'alu dzalika salasa marrat. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau, ya, mau tidur, Nabi SAW setiap malam beliau kumpulkan 2 tangan beliau. Kemudian beliau tiup kedua tangan beliau tersebut. Kemudian beliau bacakan pada keduanya, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian beliau usapkan ke seluruh badan beliau. Dan beliau mulai dari atas kepala beliau, ya, kemudian apa yang dari depan bagian tubuh beliau lakukan hal tersebut sebanyak 3 kali. Para ulama rahimallahu ta'ala disunahkan kita membaca tiga surah ini. Tetapi ulama berselisih. Meniupnya itu apakah sebelum membaca surah ataukah setelah membaca surah. Terjadi khilaf di kalangan para ulama rahimallahu ta'ala. Kebanyakan ahlul ilm, ya, banyak ahlul ilm mengatakan, dan Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimallahu ta'ala, bahwasanya dibaca setelah meniup, setelah ditiup, setelah membaca. Jadi dibaca dulu baru kita meniup di tangan kita. Yang tiupannya tersebut ada rudahnya sedikit. Ya, ada rudahnya sedikit. Bukan
dikeluarkan keberatan tidak. Tapi ada sedikit rudah-rudahnya, rudah yang ringan ya, ada sedikit kemudian diusapkan ke seluruh tubuh kita. Maka kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala ditiupkan itu setelah membaca. Sebagian ahli ilmu tidak. Sebagian ahli ilmu mengambil zahir hadis bahwasanya ditiupkan itu sebelum membaca. Sebelum kita membaca surah ditiup terlebih dahulu baru diusapkan. Sebahagian ahli ilmu mengatakan setiap membaca ditiup. Allah taala alam, pendapat yang pertama yang disebut Syekh Utsaimin itu yang lebih dekat, bahwasanya ditiup setelah kita membaca. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara juga surah yang dibaca di waktu mau tidur juga disuruh kita membaca surah Al-Kafirun. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, barang siapa membaca surah Al-Kafirun kemudian menamatkannya, fa innaha bara'atun minasyirki, maka dia terhindar daripada kesyirikan ya. Hadis ini ya, hadis yang dipersisikan oleh para ulama, tetapi sebagian ulama menghasankan hadis ini, di antaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Kemudian Bapak Ibu, ada dua surah yang dibaca tetapi dua surah ini lemah. Pertama surah Sajadah, kemudian surah Al-Muluk. Ini satu hadis ya, diriwayatkan dengan 5 orang sahabat, hadis Ibnu Abbas, hadis Abdullah bin Mas'ud dan yang lainnya, tapi semua hadis ini lemah. Hadis membaca surah As-Sajadah dan membaca surah Al-Muluk di waktu tidur. Yang benar adalah surah Al-Muluk itu tidak dikhususkan dibaca sebelum tidur, tapi diamalkan setiap hari. Ya. Makanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan kunna nusammiha munjiat. Kata Abdullah bin Mas'ud, kami namakan surah tersebut munjiat, yang menyelamatkan seseorang dari adab kubur. Maka praktek para salafus saleh, mereka tidak hanya sekedar membacanya, tetapi mereka juga mengamalkannya, menghafalkannya. Ya. Maka tidak hanya sekedar membacanya, tapi juga diamalkan, dan tidak dikhususkan sebelum tidur. Boleh dibaca ya di siang hari, boleh dibaca di pagi hari, di malam hari, yang penting diamalkan. Kemudian di antara doa yang dibaca oleh Nabi SAW sebelum tidur, beliau membaca Bismikallahumma amutu wa ahya. Ya, ya Allah, ya, dengan menyebut namamu, engkau, dengan ini aku mati dan hidup. Atau seseorang mengatakan doa Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in ahyaita fahfadha wa in amattaha faghfir laha Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Dan juga Nabi SAW membaca doa Allahumma rabbas samawat wa rabbal ard wa rabbal arsyil azim rabbana wa rabba kulli syai' falikul habbi wan nawa wa munzil at-taurati wal injil wal furqan a'udzu bika min syarri kulli syai' anta akhidun binasiyatihi Allahumma antal awwal falaysa qablaka syai' wa antal akhir falaysa ba'daka syai' wa antal dhakhir falaysa fawqaka syai' wa antal batinu falaysa dunaka syai' iqdi 'anna ad-dain waghnina minal faqr. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, beliau sallallahu alaihi wasallam menyuruh juga Fatimah, anak beliau ya, Fatimah binti Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk juga berzikir, yaitu mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar sebanyak 33 kali. Ya, Nabi SAW memerintahkan Fatimah demikian. Karena Fatimah datang kepada Nabi SAW untuk meminta pembantu. Kemudian kata Nabi, maukah saya tunjukkan kepada kamu lebih baik daripada apa yang kau minta? Yaitu Nabi SAW mengajarkan beliau bertakbir dengan kata Nabi SAW, bertasbih 33 kali, kemudian engkau bertahmid 33 kali dan bertakbir 34 kali. Kemudian ya, di antara doa yang dibaca oleh Nabi SAW ketika beliau tidur, juga Nabi SAW membaca Bismika Rabbi wada'tu dhanbi wa bika arfa'uhu fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsalta fahfadha bima tahfadhu bi ibadaka salihin. Kemudian juga di antara doa Nabi SAW, beliau juga berdoa alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'ya. Maka ini di antara doa-doa yang dibaca oleh Nabi SAW. Dan di antara doa juga yang dibaca oleh Nabi dalam hadis Bara, Nabi mengucapkan
Allahumma inni aslamtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Maka ini doa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka doanya sangat banyak sekali. Ya, doanya sangat banyak. Banyak di kalangan kaum muslimin ya, tidak mengamalkan doa-doa ini. Kadang ada sebagian orang sebelum tidur dia melihat HP. Ya, melihat HP, kemudian ngantuk lalu buat tidur. Subhanallah, ini salah satu juga penyakit pada zaman sekarang. Ya, banyak sunnah-sunnah Nabi SAW yang ringan dikerjakan tapi tidak mau dikerjakan. Kemudian terakhir Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu ketika seorang itu tidur, pasti ada sebagian kita kadang-kadang ketika tidur itu bermimpi. Ada sebagian kita kadang-kadang ketika tidur itu bermimpi. Maka para ulama rahimahullahu taala mengatakan mimpi itu ada tiga macam. Kata para ulama rahimahullahu taala, mimpi itu ada tiga macam. Ya. Pertama, mimpi itu ada ru'yatun salihah, mimpi yang benar. Mimpi yang benar. Tentu mimpi yang benar ada datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ada mimpi itu mimpi yang jelek. Tentu mimpi jelek ini datang dari syaitan. Mimpi yang jelek itu datang dari syaitan. Kemudian yang ketiga adalah mimpi tersebut disebut oleh para ulama adghasu ahlam, bunga-bunga mimpi, ya, bunga-bunga mimpi. Maksudnya apa? Bunga-bunga mimpi bahwasanya orang tersebut dia menghayal ketika dia sebelum tidur atau ada sesuatu yang dia pikirkan. Pertama saya ingin menjelaskan dulu ru'yatun salihah, mimpi yang benar. Mimpi yang benar itu kata Nabi SAW, juz'un minan nubuwah. Mimpi yang benar itu adalah bagian dari sebuah kenabian. Apakah orang bermimpi yang baik itu dia akan menjadi nabi? Bukan itu maksudnya. Tetapi adalah juz'un minan nubuwah, bagian dari kenabian. Orang bermimpi tersebut mimpi yang baik, bahwasanya mimpi yang baik itu memberitakan sesuatu perkara yang akan datang, mustakbal. Nabi SAW di antara bentuk kenabian, Nabi SAW diberitakan perkara yang akan datang. Maka dari sisi inilah Nabi menyamakan mimpi itu bagian dari kenabian. Sama-sama ada isyarat terhadap sesuatu yang akan terjadi. Sebagaimana Rasulullah SAW diberitakan, dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala, diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala akan terjadi semacam ini, akan terjadi semacam ini, maka mimpi pun juga demikian. Mimpi yang salehah, dia isyarat tentang adanya sesuatu. Dari sini Nabi menyamakan ar-ru'yatu salihah juz'un minan nubuwah. Ya, bahwasanya itu bagian daripada kenabian. Kemudian kata para ulama, ru'yatun salihah itu apa ciri-cirinya? Ru'yatun salihah itu ciri-cirinya adalah pertama, mendatangkan ketenangan pada diri kita. Jadi orang kalau dia bermimpi tenang jiwanya, ya tenang hatinya. Maka ini adalah ru'ya salihah, mimpi yang benar. Kemudian yang kedua, ru'ya salihah itu adalah mimpi yang baik. Dia lihat itu adalah sesuatu yang baik. Apa saja yang dia lihat baik, mendatangkan ketenangan, maka ini disebut dengan mimpi yang benar. Maka kata para ulama, kalau kita bermimpi yang benar ini atau mimpi yang baik ini apa yang kita lakukan? Pertama Bapak Ibu, jangan lupa Anda memuji Allah Subhanahu wa taala. Puji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Anda berdoa kepada Allah agar diwujudkan mimpi Anda tersebut. Agar diwujudkan mimpi Anda tersebut. Kemudian yang ketiga, Anda ceritakan kepada orang-orang yang Anda cintai orang tersebut atau yang Anda senangi, ya. Jangan Anda ceritakan mimpi tersebut kepada orang yang hasad. Mimpi tersebut kepada orang yang hasad kepada Anda, ya. Maka Anda kalau mimpi baik, misalnya mimpi umrah misalnya. Ya, karena mimpi itu ada dua. Mimpi itu ada yang butuh penafsiran, ada yang tidak butuh penafsiran. Jadi tidak semua mimpi itu ditafsirkan. Mimpi itu ada yang butuh penafsiran, ada yang tidak butuh penafsiran. Kadang Allah tampakkan mimpi itu tidak butuh penafsiran. Antum tolak umrah langsung. Ya, mimpi berhaji, berumrah dan seterusnya. Ini tidak butuh penafsiran. Ya, tidak butuh penafsiran. Maka mimpi-mimpi yang baik ini kata para ulama jangan diceritakan kepada orang yang hasad atau orang yang tidak suka dengan Anda. Kemudian
Mimpi yang kedua adalah mimpi yang jelek. Mimpi yang jelek itu sifatnya apa? Itu datang dari syaitan yang menyedihkan. Menyedihkan atau membuat ketakutan. Dikejar hantu misalnya dalam mimpinya, atau dikejar orang, jatuh dari bangunan misalnya yang tinggi misalnya, atau jatuh dari mobil misalnya, maka itu datang dari syaitan. Maka ini disebut dengan mimpi yang jelek. Ciri mimpi yang jelek itu adalah mendatangkan kesedihan atau ketakutan. Maka itu bukan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini disebut oleh para ulama mimpi yang jelek. Terus apa yang dilakukan kalau ada mimpi yang jelek semacam ini? Para ulama rahimallahu taala, kalau seseorang bermimpi-mimpi jelek semacam ini, pertama kali yang dia lakukan adalah dia minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang meminta perlindungan kepada Allah dari gangguan syaitan, karena itu datang dari syaitan. Kemudian yang kedua, seseorang berudah ke sebelah kirinya, ya tiga kali, ya, untuk mengusir syaitan, dan pastikan di sebelah kiri Anda tidak ada orang. Kalau berudah sebelah kiri, sekalinya bininya sebelah kiri, ya, maka berudah di sebelah kiri tiga kali. Kemudian di antara yang dilakukan ketika kita melihat mimpi yang jelek adalah kita tidak menyebutkannya, tidak menceritakannya kepada seseorang. Ya, tidak perlu diceritakan. Anda melihat sesuatu yang jelek dalam mimpi Anda, membuat kesedihan, tidak perlu Anda ceritakan. Dan jangan Anda minta untuk ditafsirkan. Ya, coba tafsirkan Ustaz, apa ini mimpinya? Tidak perlu. Ya, tidak perlu diceritakan dan tidak perlu Anda meminta penafsirannya. Kemudian seseorang kalau dia mimpi jelek, selain tadi dia tidak perlu menafsirkan, tidak perlu dia ceritakan, maka hendaklah seorang tersebut sholat ketika dia terbangun dari tidurnya. Maka Anda mimpi jelek kemudian terbangun di tengah malam, sembahyang, bawa sembahyang. Baik itu sembahyang sunnah, tahajud, atau sembahyang witir, tapi bawa sembahyang. Kenapa? Karena dengan sholat tersebut kita mengusir syaitan. Kemudian kita disuruh untuk berpindah, ya. Berpindah posisi. Ya, berpindah posisi. Yang asalnya posisinya di sini berpindah, ya. Karena tempat tersebut ada syaitannya, ya. Maka dia sebab mimpi karena diganggu syaitan. Maka disuruh orang tersebut berpindah. Maka ini dilakukan ketika seseorang itu mimpi jelek. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ketiga adalah bunga mimpi. Bunga mimpi ini adalah seseorang dia sebelum tidur memikirkan sesuatu kemudian terbawa dalam tidurnya. Ya, contoh misalnya ada seseorang habis datang kajian, ya, atau keluar dari rumahnya melihat akhwat misalnya. Kemudian pas tidur termimpi dia nikah dengan akhwat tersebut. Kemudian bertanya, Ustaz, wajah si fulana terkiang-kiang di kepala saya. Apakah ini mimpi yang benar? Tidak. Itu adalah Anda kepikiran sebelum tidur. Atau seseorang, ya, belajar ya sebelum ujian, ya, baca buku banyak sebelum ujian, pas guring akhirnya memorinya kebuka, ya. Apa yang dibaca tadi dimurojaah sama dia di waktu tidur, ya. Ya. Saya punya teman demikian. Ya, saya punya teman, subhanallah. Ada teman saya orang Afrika. Dia ujian, ada materinya tebal banget, ya, pelajaran hadis, ya, materinya tebal banget. Kemudian dia bilang pagi-pagi kepada saya, alhamdulillah ya Haikal, katanya. Apa? Tadi alhamdulillah saya tidur kebaca semua di murojaah, katanya, di waktu tidurnya. Jadi lembar-lembaran itu dari tidur dari awal sampai akhir, ya, kebuka lembaran tersebut. Jadi saya nggak perlu lagi murojaah pagi ini, kata dia. Tapi pas selesai ujian saya tanya, gimana ada ujian? Anak nggak bisa jawab. Nggak bermanfaat, ternyata tidak kuat, ya. Maka itu adalah mimpi bunga tidur. Itu tidak datang dari Allah dan tidak datang dari syaitan. Akibat orang kepikiran sesuatu. Kemudian kata para ulama rahimallahu taala, mimpi ini tentu yang menakbirkan mimpi ini, mimpi yang perlu ditakbirkan, tentulah orang-orang yang bertakwa, ya. Orang-orang yang berilmu, kemudian orang-orang yang tidak melakukan perbuatan keji, ya, tidak melakukan perbuatan keji. Dan kata para ulama juga syarat mimpi yang baik itu sangat erat kaitannya dengan ketakwaan. Sangat erat kaitannya dengan orang tersebut tidak melakukan perbuatan dosa.
Karena ada sebagian orang subhanallah dia sering bermimpi jelek akibat perbuatan maksiat dia, akibat perbuatan dosanya. Maka kata para ulama sangat erat kaitannya orang itu bermimpi baik dengan amal solehnya. Dan juga yang menafsirkan mimpi tersebut bukan sembarangan. Bukan semua orang bisa menafsirkan. Sebagian sahabat saja tidak bisa menafsirkan, ya. Sehingga Anda tidak semua mimpi itu semua orang bisa menafsirkannya, kecuali orang-orang tertentu. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama rahimahullahu taala mengatakan mimpi di dalam perkara agama itu tidak menunjukkan sesuatu. Mimpi di dalam perkara agama tidak menunjukkan sesuatu, tidak bisa dijadikan sumber dalil. Ya. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mereka tidak menjadikan mimpi mereka itu sumber dalil. Berbeda dengan di luar Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka jadikan mimpi itu sumber dalil. Sehingga mereka ditanya, hadis ini gimana? Sahih apa lemah? Tunggu sebentar, Anda bermimpi ketemu Nabi, nanti bertakun dengan Nabi. Ini perkataan PNK adakah? Ya, ada demikian sebagian orang. Ya. Dan ini keliru. Maka mimpi itu, pertama, tidak berlaku pada mimpi itu pentasyriatan agama. Tidak ada di dalam mimpi. Karena masdar talaqi sumber Ahlussunnah wal Jamaah itu berdasarkan Al-Quran dan hadis, bukan berdasarkan mimpi. Ada sebagian orang kadang bertemu dengan Nabi, kemudian Nabi tadi mengajari salawat baru bagiku. Katakan dia Nabi, ini salawat. Ini tidak benar, tidak boleh. Ya. Kenapa? Karena mimpi bukan sumber pendalilan, bukan sumber pensyariatan. Mimpi menunjukkan tanda-tanda tertentu, tapi bukan tidak boleh diambil sebagai sumber pendalilan. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama juga rahimahullahu taala mengatakan Nabi juga menganjurkan kita ketika seorang tersebut terbangun dari tidurnya, Nabi SAW mengatakan bahwasanya jika orang itu bangun dari tidurnya maka disuruh kita itu berdoa, ya, disuruh oleh Nabi SAW untuk berdoa kalau seandainya kita terbangun dari tidurnya. Maka disebutkan di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, kata beliau, man ta'arra minal lail. Kata Nabi SAW, barang siapa terbangun di malam harinya. Ya. Para ulama mengatakan tafsir ta'arra ini, sebagian ahlul ilm mengatakan maknanya adalah ta'arra itu ada terkejut, ya, melihat sesuatu, ya. Kemudian dia terkejut. Sebagian ulama ta'arra itu adalah bangun biasa, tidak mesti dia terkejut. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, dia mengatakan, La ilaha illallah wahdahu la syarikala, lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Summa qala Allahumma ighfir aw da'a ustujiba lahu. Kata Nabi SAW, barang siapa terbangun di malam hari kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, dan dia mengucapkan alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah, maka kalau Anda terbangun malam kemudian Anda membaca doa tersebut, maka doa Anda dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallah, Anda diampuni dosa-dosa Anda, kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, apa yang Anda minta. Maka sering sekali kita terbangun di tengah malam, kadang kita lupa mengucapkan doa tersebut. Ya, ini di atas sunnah yang kadang-kadang yang sering juga ditinggalkan oleh kaum muslimin. Kemudian Bapak Ibu, ada sedikit permasalahan yang berkaitan dengan zikir sebelum tidur ini. Pertama adalah zikir sebelum tidur ini dibaca di malam hari sajakah? Apakah juga dibaca di siang hari ketika kita tidur? Karena ada sebagian orang itu tidur di siang hari. Bahkan ada sebagian orang itu tidur di pagi hari. Bahkan mungkin ada sebagian orang sehariannya guring aja ada juga. Taib. Apakah ini dibaca di waktu malam hari saja, zikir-zikir yang kita sebutkan tadi? Apakah juga berlaku dibaca di waktu di pagi hari atau di siang hari? Para ulama rahimahullah ta'ala khilaf dalam masalah ini. Ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, pendapat Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, bahwasanya kata beliau, zikir ini tidak mengapa dibaca di waktu siang hari. Tidak mengapa dibaca di waktu zikir di siang hari atau di pagi hari. Pendapat yang kedua, pendapat Masyayikh Syekh Shalih Fauzan rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan zikir ini hanya dibaca di malam hari, tidak dibaca di waktu siang hari. Pendapat yang ketiga ada dirinci, dan ini pendapat Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Kata beliau,
Kalau ada zikir-zikir yang tadi yang dikhususkan di malam hari, maka dibaca di malam hari. Kemudian zikir-zikir yang dikhususkan, yang tidak ada pengkhususan, maka boleh dibaca di pagi hari. Maka di antara misalnya zikir yang dikhususkan di malam hari misalnya seperti hadis Nabi SAW, ketika Nabi SAW jika mau tidur, kata Aisyah, beliau membaca surah Al-Baqarah, ya, sebagaimana disebutkan di surah Al-Baqarah. Kemudian kata Nabi apa? Fi lailatin kafatah. Barang saya membaca surah Al-Baqarah, maka pada malamnya dicukupkan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan dibaca di malam hari, bukan di siang hari. Maka hadis-hadis yang semisal ini, doa-doa yang semisal ini dibaca di malam hari. Tetapi ada doa yang tidak disebutkan Nabi SAW beliau membacanya apakah di siang hari ataukah di malam hari. Seperti Nabi ketika membaca Bismika Rabbi wa laqu dhanbi wa bika arfa'uhu in amsakta nafsi farhamha sampai terakhir. Ini tidak disebutkan apakah dibaca di pagi hari ataukah di malam hari. Kata Syekh bin Baz, zikir-zikir yang semacam ini boleh dibaca di siang hari, boleh dibaca di malam hari. Maka ada pengkhususan malam, dibaca di malam. Tidak ada pengkhususan malam, maka dibaca di siang, sama juga di malam hari. Wallahu taala alam. Pendapat yang dikemukakan Syekh bin Baz insyaallah pendapat yang lebih kuat dari semua yang ada. Ya, sehingga zikir itu bisa dibaca di siang hari, bisa dibaca di malam hari. Yang tidak dibaca di siang hari kalau dia khusus tertera untuk malam. Kalau tidak, maka tidak mengapa. Permasalahan yang kedua yang berkaitan dengan zikir ini adalah permasalahan kalau seandainya ada orang guring. Sebelum guring dia sudah membaca zikir. Kemudian terbangun di tengah malam. Entah itu dia salat, entah itu dia mimpi buruk dan seterusnya. Kemudian ketika dia mau tidur kembali, apakah dia mengulang bacaan zikir tersebut ataukah tidak? Ya. Maka kata para ulama, kalau orang itu sudah membaca zikir di awal, kemudian dia tidur, kemudian terbangun di tengah malam, pengen tidur kembali, tidak perlu dia mengulang. Cukup yang dibaca di awal tadi. Sama seperti itu. Ketika dia berbangun di malam hari, ya, terbangun atau terguring, terbincalak setumat, kemudian guring kembali, apakah dia berwudu kembali? Tidak perlu. Cukup wudunya di awal tadi. Sehingga zikir itu dan wudu tersebut dibaca di awal. Kalau dibangun di pertengahan tidur kita bangun dan semisalnya, maka tidak perlu dibaca kembali. Cukup apa yang dia baca. Kalau seandainya dia ingin membaca kembali, tentu itu yang terbaik. Tentu itu bagus, tapi itu sudah mencukupi di awal tadi dia sudah membaca. Wallahu taala alam. Taib. Ini mungkin yang bisa ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin sisa waktu yang ada kita gunakan tanya jawab. Kalau ada yang bertanya silahkan, tafadhal. Nggih. Mohon beritahu kami siapakah sahabat Baro tadi itu yang banyak meriwayatkan sunah-sunah tersebut tadi, supaya kami lebih paham dalam mengamalkan. Iya. Itu aja pertanyaannya. Baik, jazakallahu khair atas pertanyaannya. Beliau bertanya tentang biografi sahabat yang mulia Bara ibn Azib radhiyallahu taala anhu. Sahabat yang mulia ini Bara ibn Azib radhiyallahu taala anhu, nama beliau adalah Bara ibn Azib Al-Ansari, ya. Beliau meninggal pada tahun 72 Hijriah, ya. Dan beliau banyak ikut dalam beberapa peperangan, ya, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga ikut di dalam peperangan Jamal, peperangan Siffin, ya, bersama Ali bin Abi Thalib memerangi Khawarij, ya, memerangi Khawarij. Ya, kita tahu pada masa Ali bin Abi Thalib muncul kelompok besar, yaitu kelompok Khawarij dan kelompok Rafidhah, ya. Maka Bara ibn Azib radhiyallahu taala anhu, beliau ikut bersama Ali radhiyallahu taala anhu memerangi mereka. Kemudian Bara bin Azib beliau, ya, para ulama mengatakan beliau berasal dari kota Madinatul Munawwarah, ya, bangsa beliau adalah suku beliau Khazraj, ya, orang Ansar, dan beliau masuk Islam bersama bapaknya di waktu kecil, ya, di waktu kecil. Ibu beliau namanya Habibah binti Abi Habibah, ya. Ibu beliau namanya Habibah binti Abi Habibah dari Bani Najjar, ya, dari Bani Najjar. Kemudian Bara ibn Azib radhiyallahu taala anhu, ketika peristiwa terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, maka beliau pun ikut bersama Ali bin Abi Thalib
ikut bersama tentara Ali bin Abi Thalib untuk memerangi kelompok-kelompok yang memberontak kepada Ali bin Abi Thalib. Di antaranya adalah kelompok orang-orang Khawarij, yaitu perang Nahrawan yang sangat dikenal ya dengan bersama orang-orang Khawarij. Bara ibn Azib radhiyallahu taala anhu di akhir hayat beliau buta. Ya, beliau di akhir hayat beliau itu buta, ya tidak bisa melihat, dan beliau meninggal pada usia 80 tahun, ya. Meninggal kurang lebih usia beliau 80 tahun. Ini mungkin ya sekilas tentang Bara. Adapun periwayatan hadis beliau itu kurang lebih meriwayatkan 300-an hadis, ya. Sebagian ulama menyebutkan 305 hadis beliau meriwayatkannya. Ya, ada 20 hadis di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya. Dan sisanya dikeluarkan oleh Ashabus Sunan, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah dan yang lainnya. Ini mungkin sekilas tentang Bara bin Azib. Taib. Tadi mau dijelaskan zikir yang surat terakhir Baqarah itu apakah dibaca hendak guru atau memang pada umumnya hendak malam ini boleh dibaca, setelahnya ada juga ceramah tentang bahwa itu tuh tidak mesti harus hendak guring tapi punya malam dibaca gitu. Nah itu yang kedua, kan kita anak guring sudah buruk segalanya, penghitilan kita kantor tuh itu buku lagi atau biar aja sudah cukup aja yang tadi. Sudah guring apa belum? Belum, bang, masih makan masih begini loh, masih merasa. Taib. Pertama tentang masalah tadi bekantut dulu lah. Kalau seandainya dia terkantut misalnya dan sebelum guring, apakah disuruh berwudu kembali? Ya disuruh berwudu kembali. Karena ilahnya itu agar orang tersebut dia ketika dia tidur itu dalam kondisi suci. Kemudian tadi membaca surah-surah ya seperti surah Al-Baqarah dan yang lainnya. Hadisnya memang berbicara secara umum. Hadisnya berbicara secara umum. Maka ini boleh, nggak mesti dekat dengan tidur. Boleh dibaca di malam hari, ya. Boleh dibaca di waktu malam. Maka ini sudah insyaallah mencukupi. Ya, ini insyaallah mencukupi. Wallahu taala alam. Taib. Assalamualaikum. Izin bertanya, ulun bekerja di salah satu perusahaan yang jaraknya dari rumah 80 km. Senin sampai Kamis, ulun bolak-balik pagi, berangkat sore jam 4 bulik. Pertanyaan ulun, apakah ada keringanan sholat zuhur asar jika di asal? Pertama, jarak yang disepakati oleh para ulama sepakat kalau jaraknya 85 kilo. Dan hitung jarak 85 kilo itu adalah dihitung ketika dia keluar dari kotanya. Misalnya orang berada di Banjar, Kaitangis ini, keluar dari kota sini misalnya ke Gambut. Itu berapa kilo? Nah, dari Gambut itu dihitung sampai tempat tujuan apakah 85 kilo atau tidak. Nah, itu yang disepakati oleh para ulama. Adapun di bawah itu ahlul ilm berselisih. Apakah dia boleh menjamak dan mengqashar salatnya di bawah jarak 85 kilo, ini khilaf. Ada beberapa pendapat dalam masalah ini. Pendapat yang rajih dikemukakan oleh Syekh Islam dikembalikan kepada uruf di suatu tempat, kebiasaan di suatu tempat. Kalau kebiasaan suatu tempat tersebut menganggap itu safar, maka dia safar. Maka boleh dia mengqashar, boleh dia menjamak salatnya. Ini poin yang pertama. Jadi lihat urufnya, saya tidak tahu apakah uruf di tempat itu adalah safar, maka dia dianggap musafir. Boleh dia menjamak dan mengqashar. Kemudian yang kedua, perlu diingat ahlul ilm hampir mengatakan musafir itu kalau dia musafir nazil, musafir yang sudah sampai di tempat tujuan, itu sholat berjamaah tidak gugur. Sholat berjamaah wajib, dia sholat berjamaah tidak gugur. Kalau musafir itu sampai di tujuan, contoh misalnya, saya ingin safar ke Surabaya selama 2 hari misalnya. Saya sudah sampai di Surabaya. Saya bertempat sudah di Surabaya dan kebutuhan saya di Surabaya cuma 2 hari. Maka tidak jatuh kewajiban sholat berjamaah. Anak musafir, anak sembahyang di hotel aja jamaah qashar, tidak. Tetap sembahyang di masjid. Ya. Tetapi yang khilaf ulama adalah musafir as-sair. Musafir di dalam perjalanan. Di perjalanan menuju ke Surabaya, dari Banjar menuju Surabaya. Di perjalanan ini boleh tidak dia tidak sholat berjamaah. Ini khilaf di kalangan para ulama. Apakah rukhsah bagi seorang musafir itu meninggalkan sholat berjamaah? Pendapat yang paling kuat dalam masalah ini, kalau memungkinkan dia singgah untuk sholat berjamaah, harus dia singgah. Kalau tidak memungkinkan, maka ya sudah, dia sholatnya tidak perlu berjamaah. Seperti dia ikut dalam bis misalnya, ya,
bisnya kada mau berhenti, makin kita suruh berhenti makin cepat dia, ya. Atau seseorang membawa mobil tapi tidak ada tempat untuk sholat, ya. Kalau dia turun bisa bahaya, bisa dibegal orang dan seterusnya, ya. Atau dia tadi tidak memungkinkan dia untuk turun untuk sholat berjamaah, maka nggak ada masalah. Tapi kalau memungkinkan dia turun untuk sholat berjamaah, maka hendaklah dia sholat berjamaah. Maka tadi dilihat apakah dia seorang musafir apa tidak. Kalau dia seorang musafir, maka dia boleh menjamak mengqashar. Tapi apakah dia boleh sholat di kantornya? Ini tentu tidak boleh. Kalau seandainya di situ ada masjid atau ada musalla, maka dia harus sholat di masjid atau di musalla. Ya, tidak boleh dia sholat di kantornya, kecuali di kantor itu ada musalla yang diperuntukkan untuk kaum mukminin. Maka itu boleh dia sholat di sana, berjamaah di sana. Wallahu taala a'lam. Baik, ada lagi yang lain? Ya. Terkait dengan mimpi, boleh menurut Ustaz pendapat Pian, bagaimana dengan kitab tafsir mimpi dari Ibnu Sirin, apakah bisa direkomendasikan atau tidak? Ya. Pertama, yang kitab masyhur yang ditafsirkan Tafsirul Ahlam Ibnu Sirin, tafsir mimpi punya Ibnu Sirin, itu bukan punya Ibnu Sirin. Itu tidak betul penisbatannya. Itu bukan buku Ibnu Sirin dan itu palsu penisbatannya kepada Ibnu Sirin. Ya, maka tidak benar penisbatan itu masyhur, ya. Emang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Makanya di dalam buku di dalam buku itu ada penisbatan kepada pengarangnya. Jadi kalau Anda ingin mengetahui buku itu dinisbatkan kepada pengarangnya, maka biasanya di awal kitab itu dijelaskan oleh pentahqiq yang mengeluarkan buku tersebut. Dia katakan ini manuskripnya dari ini, itu penting, ya. Makanya kalau orang membaca buku itu baca muqaddimahnya dia, ya. Maka kalau itu buku tulisan ulama, baca ya pentahqiqnya, ya. Dia dapat dari mana? Kalau bahasanya mansub, seperti istilah bahasa mansub, itu berarti tidak kuat penisbatannya. Yang diistilahkan nusibah. Kalau dia katakan nusibah ila fulan dinisbatkan, maka itu tidak kuat. Apalagi tidak ada perkataan demikian. Maka yang ada di pasaran, ya, saya nggak tahu tafsir mimpi yang ada di Indonesia, ya. Tapi saya yakin itu terjemahan yang ada di Arab. Ya, tafsir Ibnu Sirin itu tidak sahih nisbatnya kepada Ibnu Sirin, ya, maka tidak benar. Bukan dari Ibnu Sirin. Wallahu a'lam. Baik. Ada lagi yang lain? Cukup? Baik, kita cukupkan dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.